Halo semua, saya Zulfa Prawira Negara. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang Samba Server. Jadi Samba Server adalah perangkat lunak yang menggunakan protokol SMB. Protokol SMB itu sendiri adalah Server Message Log, yaitu protokol jaringan yang memungkinkan pengguna di jaringan yang sama untuk berbagi file, mengakses sumber daya, dan berkomunikasi. Jadi, Samba Server ini biasanya digunakan untuk berbagi folder, file dari perangkat yang mempunyai sistem operasi yang berbeda, seperti dari Windows ke Linux dan sebaliknya, dari Linux ke Windows. Nah, untuk mengkonfigurasi Samba Server di Debian 11 itu ada dua cara, yaitu Anonymous Login dan User Authentication Login. Anonymous Login itu artinya Samba Server tersebut bisa diakses oleh siapa saja karena tidak menggunakan password. Sedangkan kalau User Authentication Login itu hanya orang-orang tertentu saja karena dikunci oleh sebuah password. Jadi di video kali ini saya akan memberitahu kalian cara mengkonfigurasi kedua cara tersebut. Dimulai dengan cara mengkonfigurasi Anonymous Login terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita buka Debian 11-nya. Oke, kita sudah masuk ke Debian 11-nya. Selanjutnya kita akan login dengan menggunakan akun root, yaitu memasukkan username root dan passwordnya password dari akun root tersebut. Setelah sudah login di akun root, maka kita akan mengecek koneksi internet dari Debian 11-nya. Apakah Debian 11-nya sudah terhubung ke internet atau belum? Untuk mengetahui caranya, bisa melihat tutorial yang sebelumnya. Oke, nah saya sudah berhasil terhubung ke internet. Selanjutnya, saya akan membersihkan tulisan-tulisan ini dengan komen clear. Sekarang kan jadi lebih rapih. Setelah sudah terkoneksi ke internet, maka yang harus kita lakukan adalah menginstal Samba servernya dengan komen apt minget install Samba. Lalu kita akan mengkonfirmasi dengan menekan Y pada keyboard. Selanjutnya kita tinggal tunggu saja sampai download selesai. Setelah beberapa menit downloadnya selesai. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah pergi ke direktori home dengan cara cd/home. Nah, untuk mengetahui apakah kita sudah berada di /home, bisa kita lihat pada root add nama usernya, lalu ada /home di sini. Nah, setelah sudah ada di /home, selanjutnya kita akan membuat direktori yang bernama dokumen dengan komen mkdir dokumen. Jika sudah, kita akan mengecek cara rinci akses pada dokumen tersebut dengan komen ls-l. Ini bisa kita lihat drwx r-x r-x. D-nya itu berarti file tersebut adalah direktori, lalu rwx itu test user, r untuk read, w untuk write, dan x untuk execute. Jadi rwx pertama untuk user, rwx kedua untuk group, dan rwx ketiga untuk other. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mengubah aksesnya supaya user, group, dan other semuanya bisa rwx. Caranya itu dengan komen chmod 777, nama direktorinya yaitu dokumen -r. Selanjutnya bisa kita cek lagi dengan ls-l, maka hasilnya akan berubah. Semuanya sudah rwx. Nah, jika sudah, maka kita akan masuk ke direktori dokumennya. Di direktori dokumen, saya akan membuat file yang bernama berhasil dengan cara touch berhasil. Kalian akan tahu saat kita sudah selesai mengkonfigurasi Samba servernya. Kita ke step selanjutnya, yaitu dengan komen nano/etc/samba/smbdconf. Nah, di sini kita tinggal turun ke bawah saja dengan menekan Ctrl+V. Nah, selanjutnya setelah kita sudah ada di bawah sini, tulislah yang ada di layar saat ini. Untuk anonim ini yang ada di dalam kurung itu adalah namanya. Lalu path sini yaitu lokasi dari direktori yang akan kita bagikan di Samba server nanti. Lalu guess OK, yaitu bisa menerima guess tanpa memerlukan password. Selanjutnya adalah komen. Ini bebas. Sekarang
kita tinggal keluar dari file konfigurasi ini dengan menekan Ctrl X lalu di Enter. Selanjutnya lakukan restart pada Samba server dengan service SMB restart. Selanjutnya kita pencet Ctrl plus Alt untuk mengeluarkan kursornya, lalu kita tekan Windows plus R untuk menampilkan Windows Run. Nah, di Run ini kita ketik garis miring lalu IP Debian 11-nya. Jika sudah, klik Enter. Maka file anonim yang kita buat akan muncul di sini. Komennya juga akan muncul saat kita menghover kursor di atas folder tersebut. Sekarang jika kita klik 2 kali untuk memasuki ke foldernya, maka akan ada file berhasil yang kita buat di Debian 11 tadi. Jadi untuk yang anonymous login sudah berhasil. Selanjutnya kita akan pergi ke authentication login. Nah, di authentication login ini caranya hampir sama, yaitu dengan kita pergi ke directory home lagi dengan cd/home, lalu kita akan membuat directory baru yang bernama file dengan cara mkdir file. Lalu kita lihat secara rinci dengan ls-l dan kita berikan akses ke user, group, dan other supaya mereka bisa rwx semua dengan cara chmod 777. Nama direktorinya yaitu file min_r. Lalu mari kita masuk dalam directory filenya. Kita akan membuat file dan comment touch. Oke, selanjutnya selanjutnya adalah membuat user dengan komen user add. Nama usernya, kalau saya user add Samba user. Kemudian kita akan memberikan Samba user ini password dengan cara komen smb passwd -a di nama username-nya yaitu Samba user. Selanjutnya di sini ketik passwordnya, kalau saya 1 lalu ketik ulang passwordnya. Jika sudah selesai, kita akan pergi kembali ke nano etc samba smbdconfig. Di sini di bawah global kita akan menambahkan security sama dengan user. Kemudian kita akan turun bahan. Ini ada workgroup sama dengan workgroup. Workgroup ini merupakan nama workgroup yang ada di PC kalian. Cara mengeceknya yaitu masuk saja ke file explorer, lalu cari disk PC. Kemudian di disk PC klik kanan dan klik properti. Kemudian kalian ditujukan pada system about. Lalu di bawah device specification ada domain or workgroup. Workgroupnya bernama workgroup, sama seperti yang ada di dalam konfigurasi SMB conf ini. Nah, itu bisa kalian ganti dengan menekan change. Bisa diganti. Untuk menggantinya, putar kalian harus di restart terlebih dahulu. Tidak mau diganti juga tidak apa-apa. Untuk workgroup kita abaikan saja kalau tidak diganti. Dan pergi ke bawah secara perlahan lagi. Nah, kalian akan menemukan pump password change yang awalnya adalah yes, kita ganti menjadi no. Jika sudah, kita ke bawah perlahan lagi.
Lalu user share allow guest kita ganti menjadi no. Kemudian kita ganti valid usernya menjadi nama user yang kita buat tadi, yakni Samba user. Lalu kita ke bawah lagi. Ternyata sudah di paling bawah. Maka di paling bawah ini kita tambahkan seperti yang anonim ini. Kalian bisa lihat saja scriptnya. Path-nya adalah path/home/file, yaitu yang akan kita gunakan user authentication login ini. Lalu guest OK-nya adalah no. Kemudian komennya terserah kalian. Ctrl X lalu enter. Selanjutnya lakukan restart pada Samba server dengan service smb restart. Selanjutnya kita tekan Windows R lagi, masukkan // IP Debian 11-nya. Kemudian akan muncul dokumen user. Jika kita klik 2 kali, maka akan disuruh untuk login menggunakan username dan password. Username-nya itu user yang kita buat di Debian 11 tadi, yaitu Samba user, dan passwordnya juga Samba user, passwordnya 1. Jika sudah, klik. Sepertinya ada kesalahan. Bagaimana cara memperbaikinya? Mari kita cari tahu. Nah, untuk memperbaikinya yaitu kita cari command prompt di search bar di samping logo Windows, lalu klik kanan dan klik Run as Administrator. Jika sudah masuk, kita akan mengetik net stop workstation/y. Kemudian kita start lagi workstation-nya dengan net start workstation. Seharusnya sudah berhasil. Ya, berhasil. Jadi Samba user anonymous login dan user authentication login sudah berhasil kita konfigurasi. Jadi begitu saja untuk video kali ini. Saya Julfa Prawira Negara, pamit undur diri.